Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 4A, 4B, 4C, 4D? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih secara online untuk belajar IPA dengan masih materi yang sama di minggu ini, yaitu tentang pelestarian lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian lingkungan dan kalian Ibu minta untuk mengambil atau menyediakan buku tematik 4.6-nya. Silahkan diambil ya. Nah, kemudian setelah kalian ambil buku tematik 4.6, silahkan kalian buka di halaman 135. Oke, nah sebelum kita mempelajari di halaman 135 ini, Ibu ingin sampaikan bahwa minggu depan kita akan kita akan melewati PH 1 untuk semester 2 untuk IPA dan IPS sebenarnya. Nah, untuk IPA PH 1-nya akan kita laksanakan di hari Jumat minggu depan ya. Nah, Ibu lupa tuh tanggal berapa, nanti Ibu cantumkan di Google Classroom ya. Nah, tapi di minggu depan kita memang akan PH 1 sebenarnya untuk semua mata pelajaran, dan kebetulan karena materi kita sudah habis, sudah selesai untuk tematik 4.6 ini, jadi kita nanti akan melewati PH 1 untuk semester 2. Oke ya. Nah, dipersiapkan dengan baik, dibaca kembali materinya, diulang-ulang lagi pembahasan soalnya. Nah, kemudian banyak berdoa ya, dan usaha maksimal agar hasilnya bagus. Oke. Nah, sekarang kita kembali untuk membahas halaman 135 buku tematik 4.6. Nah, di sini ada teks ya, berkisar atau tentang menjaga lingkungan hidup. Ya, ini Ibu bacakan, coba kalian amati, coba kalian mengerti, nanti akan ada tugasnya. Oke? Nah, menjaga lingkungan hidup. Salah satu jenis sampah yang sulit diatasi adalah sampah plastik. Benar ya, sampah plastik itu susah sekali untuk terurai di tanah. Ya, bahkan sampah plastik telah berhasil menutupi beberapa samudera. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, banyak hewan laut yang mati karena memakan sampah plastik. Oleh karena itulah, kini masyarakat dunia mulai menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia pemakaian barang. Dengan demikian, secara tidak langsung, masyarakat dunia ikut melestarikan lingkungan dan makhluk hidup secara bersama-sama. Lingkungan dan makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itulah, sudah sepantasnya bagi manusia untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan dengan cara pertama, untuk pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dengan mengadakan pembibitan dan reboisasi berkala. Pembibitan itu artinya menumbuhkan tanaman baru ya, melalui bijinya. Ya. Jadi misalkan ada biji jambu. Nah, jambu itu bijinya diambil lalu ditanam. Nah, itu lalu kemudian jadi tanaman kecil. Nah, itu namanya proses pembibitan. Nah, kalau reboisasi masih ingat ya, reboisasi itu adalah upaya untuk menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang khususnya di area hutan ya. Oke, selanjutnya yang B, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, tidak boleh karena ilegal. Kalau kalian ketahuan menebang pohon secara ilegal itu artinya tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kalian akan terkena sanksi pidana maupun sanksi pidananya berupa penjara ataupun kalian akan denda.
gitu ya. Kemudian yang C, merawat tumbuhan secara berkala. Nih, merawat tumbuhan secara berkala itu maksudnya adalah kalian rutin melakukan perawatan terhadap tumbuhan. Misalnya nih, kalian punya jambu merah misalnya, jambu kasturi. Ada pernah lihat nggak jambu kasturi? Jambu kasturi itu jambu yang warnanya keunguan gitu. Nanti kalian bisa cek tuh, nanti Ibu tampilkan juga layarnya di sini ya. Nah, itu setiap 3 bulan sekali biasanya harus dilakukan namanya pemangkasan. Pemangkasan apa tuh? Pemangkasan daunnya di daun-daun tertentu. Nah, itu dilakukan berkala. Berkala itu artinya rutin gitu ya. Kemudian D, membuat undang-undang tentang lingkungan hidup dan menindak tegas pelanggarannya. Ini yang Ibu bilang dengan pemerintah membuat suatu peraturan di mana ketika kita melakukan pelanggaran, apa itu menebang pohon sembarangan, merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, itu ada hukumannya, hukuman pidana maupun hukuman denda ya. Seperti kalau kalian pernah ke Singapura, nah di Singapura itu peraturannya sangat ketat. Ketika kalian waktu zamannya Ibu dulu, ketika kita buang sampah sembarangan nih, ada hukuman pidananya meskipun hanya sepuntung rokok. Nah sekarang rokok nggak boleh ya, ataupun sebungkus permen yang kalian buang di jalan itu akan dikenain denda 500.000 waktu zamannya itu ya, waktu tahun 2009 2010, tapi Ibu nggak tahu tahun sekarang gimana gitu ya. Nah jadi peraturannya ketat gitu. Harusnya sih di Indonesia dibuat juga peraturan seperti itu ya, jadi supaya kita bisa membuang sampah itu sesuai pada tempatnya gitu, jangan sembarangan ya kan, biar tidak banjir juga di Jakarta, bener ya. Oke, nah sekarang untuk pelestarian hewan kita bisa melakukan A dengan mengadakan penangkaran hewan. Masih ingat ya kemarin pembahasannya tentang penangkaran hewan ya. Dibuka lagi materinya. Kemudian membantu penetasan telur pada hewan yang bertelur. Ini kasus untuk ini membantu penetasan telur ini biasanya untuk penyu. Penyu itu bisa kita lakukan penetasan, dibantu penetasannya karena bisa aja pada saat dia ada proses pengeraman bisa jadi telurnya tuh hanyut atau telurnya itu mati, atau karena banyak resiko-resiko tinggi di mana manusia harus membantu pelestariannya karena penyu itu juga sifatnya sekarang sudah langka gitu. Selanjutnya yang C adalah memindahkan hewan pada habitat yang sesuai. Jadi misalnya nih kita melakukan pembesaran atau merawat orang hutan nih, misalnya orang hutan di kebun binatang awalnya. Nah, tapi ketika dia sudah besar, itu hewan itu kan harus dilepas ke habitat asalnya supaya dia bisa berkembang biak dan melanjutkan hidupnya. Nah, di saat itu baru kita bawa dia ke hutan dan kita lepas. Nah, gitu. Sesuai dengan habitatnya, misalkan di hutan. Gitu ya, di hutan di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Yang D adalah membuat undang-undang tentang hewan dan perburuan dan menindak tegas pelanggarannya. Sama ya seperti pelestarian tumbuhan. Pemerintah juga membuat peraturan tentang perburuan hewan liar. Nah, jadi nggak bisa macem-macem nih gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi misalnya kayak orang hutan tidak bisa dipelihara di rumah gitu, nggak bisa karena orang hutan itu dilindungi oleh negara. Apalagi misalnya hewan-hewan langka banyak kan, misalkan gajah Sumatera misalnya, nggak bisa kita pelihara di rumah sembarangan, harus ada surat-surat pentingnya atau memang tidak boleh ya, karena itu hewan langka dan harus dipelihara oleh negara gitu, nggak boleh sembarangan tuh ya. Segitu saja penjelasan dari Bu Nindi. Nah, semoga ini menambah wawasan kalian ya, karena sebenarnya kita udah bahas ini sebelumnya di hari Selasa kemarin ya. Ini sekedar tambahan saja untuk di halaman 135. Nah, tugasnya adalah gampang kok. Tugasnya di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 136. Coba kalian jawab pertanyaannya di halaman 136 dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, setelah kalian baca dengan cermat, tulis jawabannya, tulis dengan rapi ya, yang bisa terbaca oleh Bu Nindi, jangan sampai tidak terbaca. Kalau tidak terbaca Ibu nggak bisa koreksi dong, ini jawabannya apa, yang ada nanti malah Ibu salahin, kan rugi ya, padahal kalian sudah menjawab dengan benar kan?
Nah, kalian tulis dengan rapi, kemudian setelah selesai kalian foto. Nah, di fotonya juga harus yang jelas ya, Nak ya. Harus bisa terbaca nih, kira-kira waktu kalian foto, kira-kira waktu kalian lihat hasil fotonya apakah bisa dibaca oleh kira-kira bisa dibaca nggak? Kalau misalkan bisa dibaca, kalian langsung submit. Tapi kalau jawabannya kalian waktu kalian baca di gambar itu juga tidak terlihat jelas, maka jangan disubmit, tapi submitlah gambar yang terlihat jelas dan bisa dibaca oleh Bu Nindi, biar Bu Nindi gampang buat koreksi, ya kan? Kan mau kan kalau dikoreksi tugasnya kan? Nah, jadi kalian bisa tahu nih mana yang jawabannya perlu diperbaiki, mana yang sudah oke, gitu ya. Nah, sekian dari Bu Nindi. Ingat minggu depan, hari Jumat depan kita akan PH 1 untuk semester 2. Tetap semangat, tetap pelajari materi-materi yang sudah Ibu berikan, dan latihan-latihan soalnya coba dibuka lagi. Semoga nanti hasilnya akan maksimal. Oke, semangat anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.